Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, hari ini materi kita tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai ke materi, kita membaca doa terlebih dahulu ya, solih dan solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Oke? Kita mulai ya untuk materi hari ini. Ingat, disimak dan dipahamkan. Oke? Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita selalu mensyukuri karunia Allah yang Maha Esa. Allah mengkaruniai keadaan cuaca yang selalu berubah-ubah, solih dan solihat. Hal ini tentu menjadikan makhluk dapat hidup dengan seimbang. Misalnya nih, ada hujan dan ada panas yang menyebabkan pertumbuhan tanaman akan baik dan menghasilkan sesuatu yang mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada kita ya. Mau hujan, mau panas, kita harus mensyukurinya. Ingat, mensyukuri itu tidak hanya hal yang di luar tapi yang di dalam. Misalkan ketika orang tua kalian menyiapkan makanan tuh ya, tidak boleh dikeluh atau mengeluh ya. Makanlah adanya ya. Ingat, makan harus tepat waktu. Oke? Solih dan solihat. Dan selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kalian. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, perubahan cuaca tak dapat dihindari karena hal ini adalah peristiwa alam. Tindakan yang dapat dilakukan manusia adalah menghadapi perubahan cuaca, misalnya menyediakan payung sebelum musim penghujan, menyiapkan kipas angin ketika cuaca panas dan sebagainya. Jadi kan ada pepatah bilang ya, solih dan solihat, sedialah payung sebelum hujan. Nah, kalian kalau kemana-mana usahakan coba untuk membawa hujan, apalagi kita kan sudah tahu ya sekarang terkadang suka hujan tiba-tiba, kadang tiba-tiba panas. Nah itu dia. Tapi untuk sekarang kalian tidak boleh keluar-keluar rumah, harus tetap di rumah dan menjaga kesehatan kalian ya. Nah, selanjutnya ini tentang membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Ahmad baru saja mendapatkan surat dari kakaknya yang kuliah di Yogyakarta. Kakaknya Ahmad menceritakan dalam suratnya perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Nah, kalian mau dengar tentang surat yang diberikan kakaknya Ahmad? Ustazah bacakan ya, kalian lihat di halaman 109. Kalian buka 109. Nah, Yogyakarta 12 Oktober 2018. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu? Ayah, ibu, dan keluarga di Surabaya. Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi para nelayan untuk mencari mata pencaharian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak lautan sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain, misalnya membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau berternak. Nah, mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Nah, sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu, Ridwan. Nah, itu adalah surat dari kakaknya Ahmad yang bernama Ridwan ya. Solih dan solihat. Nah, selanjutnya di sini musim hujan telah tiba dan hampir setiap hari turun hujan. Di lingkungan sekitar banyak terjadi genangan air, terus botol minuman, ember bekas, atau barang-barang cakung lainnya tergenang air hujan.
Hal ini tentu akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, buat kalian ingat ya, tidak boleh buang-buang sampah sembarangan, apalagi asal lempar, itu tidak boleh. Itu hal yang tidak baik. Kalian harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kalian ya. Harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kebersihan itu dari dalam diri kita, misalkan tubuh kita. Kalian harus rajin mandi ya. Tidak boleh malas-malasan mandinya. Makan makanan yang sehat, yang bergizi, oke? Nah, selanjutnya, sikap bersatu dalam keberagaman. Dalam sikap bersatu itu tidak hanya di lingkungan keluarga, namun bisa kita lakukan nih di setiap tempat seperti di sekolah, di lingkungan rumah. Contoh, ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah, ya itu termasuk sikap bersatu karena kita bergotong royong bersama-sama. Terus ketika di sekolah pun juga, ketika ada kerja bakti, nah itu juga adalah sikap bersatu karena dalam keberagaman meskipun berbeda-beda tapi tetap bersatu ya. Soli dan solihat harus ingat ya, tetap bersatu. Terus di sini ada proses terjadinya hujan. Nah, hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidupnya. Nah, di sini ada 4 nih proses terjadinya hujan. Yang pertama, panas matahari, air menguap. Nah, matahari adalah sebagian dari isi alam. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas sehingga panasnya matahari bisa menyebabkan air danau, sungai dan laut menguap ke udara. Ya. Nah, selain dari air danau, sungai dan laut, air yang menguap ke udara juga bisa disebabkan juga dari tubuh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain yang mengandung air. Nah, itu juga bisa menyebabkan matahari memberikan terik yang luar biasa ya, Soli dan Solihat. Yang kedua itu tentang suhu udara yang tinggi atau uap menjadi padat terbentuk awan. Nah, suhu udara di Indonesia termasuk ke golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dalam menjadi sebuah embun. Nah, embun terbentuk dari titik-titik air kecil. Suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul, memadat dan akan membentuk awan. Ya, Soli dan Solihat paham ya? Nah, yang ketiga ini dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Nah, Masya Allah ya. Adanya angin dari udara menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Nah, pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan. Awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar lagi, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Setelah itu, semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu atau gelap ya, Soli dan Solihat. Nah, yang keempat ini adalah setelah awan semakin kelabu atau semakin gelap, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Betul sekali. Nah, di sini ada video tentang mencari tahu proses terjadinya hujan. Kalian simak ya videonya, ingat disimak. Proses terjadinya hujan. Mendung. Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah,
Begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah, kalian sudah menyimak materi Ustazah. Nah, sekarang ada tugas ya. Tugasnya gampang, ada di tematik. Yang pertama, merangkum isi surat halaman 111 yang tabel ya. Yang kedua itu mengamati gambar halaman 112. Jadi kalian mencocoki mana gambar ya, misalkan jaket itu ditaruhnya di mana gitu. Terus kipas angin masuknya kemana gitu ya. Yang ketiga itu membuat poster tentang lingkungan, seperti buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan gitu ya, kayak kata-kata yang motivasi agar tidak terjadi banjir ketika hujan, seperti itu ya Soli dan Solihat. Nah, nanti kalian kirim ke classroom tugasnya. Ingat ya, nanti Ustazah kirim juga. Nah, sampai di sini materi Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ingin bertanya silakan, kalian bisa japri Ustazah ya. Dan ingat, harus mengucapkan salam ketika ingin bertanya. Oke? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya Soli dan Solihat. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.